Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. La haula wala quwwata illa billah. Sholatan wa salam ala rasulillah Muhammadin. Alhamdulillah. Dipun kabari pun niku kudu malam ya. Wa iklan ing kita lan mulan sapa rasul ing
sembako anak turun ing kita lalu hikmah lan hikmah ilmu yuzakihim lan ambeberhaken ambersihaken Rasul yuzakih ing dunyana inaka awliatan kana turun inaka seune panjenengan antal azizul panjenengan iku zat kang menang rasa al-hakim tur bijaksana wa maya rohu lan ora benci amcelatan saking agamane Ibrahim Nabi Ibrahim ila maksafia kejaba wong kang bodho liyoman nafsa ing awake iman wal qafis qafainaku lan ngerti teman-teman milih sapa ingsun ing Nabi Ibrahim dunya ing dalem dunya wa innahu lan setuhune Nabi Ibrahim fil akhirati ing dalem akhirat lan minas sholihin iku ngerti golongane wong kang soleh-soleh kabeh. Nah iki kita sampun maca nggih mau sesarengan muga kita tangani kalau mulai 127 dari al-kaum pirang-pirang puluh tahun nalika Mekah wis rame penduduke Siti Hajar terus kapundhut lan Nabi Ismail wis tuwa saking Palestina kanjeng Nabi Ibrahim rawuh ana ing Mekah nuli ngajak Nabi Ismail diajak ngedekake Ka'bah mulai dibangun Nabi Ibrahim kan dadi putane Nabi Ismail kan dadi kuline pembantune sanjerone padha nyambut gawe karone Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail tansah nyuwun marang pangeran muga-muga anggone anjenengan utawa bangun Ka'bah pinaringan kabul lan kekarone tansah nyuwun muga-muga panjenengane sak keluargane lan uga putra wayahe didadekaken kawula kang tansah mantuh taat marang pangeran lan nyuwun supaya diparingi ngerti cara-carane ibadah marang pangeran nyuwun supaya dinapura dening Allah lan nyuwun supaya ahli baiti kono ana kang didadekaken utusan pangeran kang maca ayat-ayate Allah Ta'ala lan bisa mulang wong akeh ing bab isine kitab suci lan hikmah-hikmah. Faidah pandungane doane Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail disembadani utawa dikabulne dening Allah Ta'ala Mekah tenan dadi tanah haram kang aman murah wawalan tanah tanda turune maksudnya anak turune Nabi Ibrahim akeh kang berkat didadekne Nabi lan Rasul khususnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus iki nyambung segala wong Yahudi lan Nasara iku padha gokokan untuk mendoaken Nabi Ibrahim mergo dheweke rumangsa dadi tanda turune Nabi Yakub tenda turune Nabi Ibrahim nanging anake dheweke padha geting agamane kanjeng Nabi Muhammad ing mongko geting utawa benci agamane Nabi Muhammad ateges geting utawa benci agamane Nabi Ibrahim mula ora ana wong kang geting utawa benci marang agamane Nabi Ibrahim kejaba wong kang keliru akale kanjeng Nabi Ibrahim wis dipilih dening Allah Ta'ala pengiran ana ing donya dadi rasul Allah lan khalilullah ana ing akhirat dilebetaken golongane wong kang saleh. Iki dadi ayat sampai ayat 31 Ibu. Alhamdulillah maknane sampun kita baca sesarengan masih berkaitan terus yang lalu tentang sinten Bu ceritane Nabi Ibrahim. Dan mau disebutaken kemarin itu kita cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Khalilullah. Khalilullah ini artinya apa? Kekasih Gusti Allah. Nah, ceritanya Nabi Ibrahim ini sampun pergi Ismail ya. Diurut memang ceritanya Nabi Ibrahim itu memang sebenarnya dari
sepi kan ya. Terus diutus Allah supaya meletakkan anaknya itu di Mekah dari orang-orang ya. Terus wanita pertama kali yang memakai ikat pinggang. Nah itu ya. Misalnya pakai ikat pinggang kemudiannya apa bu? Sabun. Wanita pertama kali yang pakai ikat pinggang namanya Siti Hajar. Mengapa? Karena dalam keadaan hamil. Mengapa kok disembunyikan? Karena saya Nabi ada istri namanya saudara Siti Sarah. Dan Siti Sarah itu umpan yang pakai ojo, dan suwe kan dua anak. Gitu. Terus diperintah itu supaya nikah lagi dengan pembantunya Siti. Nah, menurut saya sendiri wedok ibu dengan dia. Sisi kami umpai dan dua anak ada itu. Sing suke dari istri kedua malah dua anak. Begini lah. Dan jatuh perasaan Allah maha tahu. Nah, kalau perintah nih Jumatan Siti Hajar pakai sabuk untuk menyembunyikan kehamilannya. Terus memberikan kelahiran nih. Nah, ibu Siti Hajar kali Nabi Ibrahim pertama dia tahu gitu ini buka rumah yang minum di Padang. Orang-orang sehingga ada menghuninya dari air tidak ada apa-apa nih. Ini di Mekah ya. Dan di situ lahirlah Nabi Ismail ya. Nabi Ismail. Setelah itu Nabi Ibrahim atur istriku Siti Hajar. Maka deh ini sampai tak tinggal ini kalau Ismail akan balik neng istri pertama deh ibu Siti Sarah toh. Ini perintah sopo, perintah Allah. Perintah Allah pulang niku amri Siti Hajar. Terus akhirnya ibu ini Nabi Ismail niku nggih suwi-suwi jenenge suwi pemane setek nggih. Makanan setek minum habis akhirnya ibu kelaparan toh nggih. Kehabisan air akhirnya dari bayi Ismail nangis deh nangis terus akhirnya kuwi kok Siti Hajar nang sofa maka cari air sehingga menjadi ritual yang gaji kofra ini loh sapi. Jadi kalau kita boleh air dihamili itu nanti usaha tapi apa malah puasa. Nah akhirnya kok dari situ dipesan malaikat Jibril untuk menggetakkan kakinya dekatnya dari Ismail keluarlah namanya air zam-zam ini berhentilah maksudnya negatif tadi penduk akan oleh basuh orang Mekah sampai saat itu wonten lagi ibu air zam ada ceritanya itu. Nah itu terus berlanjut di percobaan ya. Nabi Ismail ditinggal akhirnya di situ sama Nabi Siti Hajar menjadi penduduk yang ramai ya bu. Ada air muncul dan ke situ mendirikan tenda rumah itu akhirnya ramai. Setelah itu Nabi kembali ke istrinya yang pertama. Istri pertama setelah itu nyata juga hamil. Nah Siti Sinten yang pertama Siti Sarah jadilah Nabi Sinten Ishak. Nah, setelah Nabi Ibrahim itu lama lama usulnya awal lagi Nabi tak ada Ibrahim sebetulnya satu istri kedua udah itu dadakan ini kan sebenarnya terus akhirnya balik ternyata itu sampun rame. Nah terus itu Allah perintah nih dan waktu di Paran ini kan baru 127 yang ini waktu ke situ dia rame ya balik ke itu. Terus Nabi Ibrahim bersama istrinya yang kedua Siti Hajar ibu Ismail sudah besar dapat Siti Hajar sedo meninggal ibu terus kali Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail lalu disuruh untuk membangun Ka'bah. Jadi ini Ka'bah ini itu kan zaman yang ada belum dibangun perbuatan itu namanya Ka'bah akan dijaga. Mulai dibangun itu boleh Nabi Sinten Ibrahim sebagai kami, Nabi Ismail sebagai kurine. Kata Dewa, terus kalau doa-doanya apa terakhir? Ya
itu juga batu dari surga. Nabi mencium ini belajar sampai Umar marah. Batu yang dicium. Ada Rasul itu gak mencium kamu hebat. Aku gak mau mencium. Karena Rasul mencium engkau hebat belajar maka aku mencium. Benar ya Bu? Tapi masih ritual menurut bukan rasanya kok kabar ibu diselesaikan dulu kan. Ini belajar asal setelah itu apa tolak ya? Apa itu kan wangi dan kita tolak kan nggak boleh berwangi-wangi tadi ya. Nah itu juga nak pelajaran fikih harus kita belajar itu. Saya juga ngasih itu ya. Nah selanjutnya pun ini pun siapa Nabi Ibrahim ya Bu? Dumani itu kenapa? Benar ya tahu ya. Dumani itu setelah membangun Ka'bah tahu. Dumani nomor 9 mungkin amali diterima di Gusti. Masjid, apa baru ya om diikuti dengan tombol kata dia bu itu temanya Nabi. Nah kali mohon anak turun pun dibandingin tiang ingkang patuh, utawa tiang ingkang taat. Ini cuma Nabi dia ngomong kita anak putu itu mana mungkin anak putu kita menjadi anak ingkang taat. Betul anak tuh ibu putu untuk bumi atau anak turun makanya dia ngomong jadi kata anak turun itu berarti itu boros kali. Nah, jadi ini yang apa buat taat dan pemimpin bagi orang. Kan itu masih itu robbana hablana minas bajina itu. Dua ini kita tahu Nabi Ibrahim ya. Nah, ini seperti apa ini pasti kita dua ini dikasih dua ini Nabi Ibrahim. Terus nomor 3 ya Allah beri saya ilmu. Nah, cara ibadah kepada Allah. Dan itu nih nyuwun diparingi ilmu dadi tiyang itu mboten amal tapi udah harus disertai ilmu sebab ilmu itu bimbing. Nah, terus kita panjenengan iki kita ngaji dalam rangka belajar. Lah tiyang ku nek ngerti ilmu agama niku bimbing imane saya kuat, amal ibadahe dadi bener. Nggih ta? Lah tiyang iku nek berilmu setan iku wedi lho. Ibadah tapi berdiri tentang ahli ibadah yo ahli ilmu. Itu lagi. Dan sampai umat itu turun nang pojokan masjid. Setan mau nabrak aja. Kenapa sampai nabrak? Kalau ngerti ya Rasul nang pojokan iku sapa umat. Umat tidur itu lagi demi setan apa lagi. Jadi kalau sampai awake dhewe lagi setan gak berdiri. Lah makanya berilmu itu penting. Belajar itu dalam rangka berilmu. Dan Nabi Ibrahim berwani muga-muga anak turunku ya dibadani tiyang berilmu. Terus selanjutnya berwani Nabi Ibrahim ini apa niki? Niku ya Tuhan, maafkan ngapura. Kula antara nyuwun ngapura. Nah niku nggih berwani Nabi Ibrahim mboten kesupen itu juga minta maaf itu penting kalau kita beramal soleh dan doa dan terakhir itu juga jangan lupa kita selalu minta ampun. Jadi yang itu nek pun di ngapura dene Gusti Allah berarti diri doi. Lah cirine diri doi piye? Kok dhewe dhewe takut boten lho. Amal yang diri doi cirine itu amal kita niku sesuai syariat agama. Nek kita sing dikerjake sesuai ajaran agama sesuai hadis mesti nopo lengkap. Atine awake dhewe ikhlas percaya. Nah itu artine diri doi rasa ayam tentrem ya Bu. Dengan kok salat kok ibadah tenang. Ukurane atine itu tidak bisa dibohongi ya Bu. Yang anak murni dari Allah. Nah itu domane selanjutnya nopo Pak? Mohon jingaku ngapura. Nah ini keterangan saking ayat 27, 127, 28, 29 ayat 130. Yang terakhir domane Nabi Ibrahim diparingi keturunan dijadikan pemimpin utawa rasul. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak turunku ini pemimpin kanggone tiyang ingkang takwa. Mboten
ujian itu. Jadi tahu ujian yang paling banyak Nabi Ibrahim. Suwe anak bayangan, bosan anak disuruh nyembelih, tapi ya tuaan. Nah ini diganti dari Allah berpadomba. Kisah ini loh putulan adalah yang Ibrahim menjadi itu kayak Sinten Ismail menjadi tumpul sampai Nabi bilang ini apa sih ngalah dari kisah apa nih dari pertanyaan waktu kayak dipecah nama semua waktu itu terbilang itu buatan siang buatan tinggi berarti buatan kok pisaunya yang buatan landep ternyata Allah memang tidak mengizinkan pisaunya Nabi Ibrahim menyentuh leher Nabi Ismail. Pasangnya oleh teman-teman masuk dan ujiannya terus ujiannya Nabi Ibrahim apa untuk melaksanakan 5 hal di kepala dan 5 hal di badan. Nah, 5 hal yang di kepala ini pun mengukur apa kumis itu jenggot kumis bersiwak begitu. Nah itu apa sunai apa Nabi Ibrahim. Itu aslinya saking Sinten Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad tinggal meneruskan. Nah itu terus apa diperintah motong kuku gitu berkumur. Nah berkumur itu waktu kita kumur sikatan menghirup air itu nggih ajarane Nabi Ibrahim gosok gigi maksud apa bedanya gosok gigi karo sipak. Tersebut nek gosok gigi niku kanggo tiyang ingkang gadah gigi. Nggih napa kita ora yo untung mosok sikat gigi. Tapi nek sipak duwe untung ora duwe untung tetep asal sipak. Sipak niku lho. Nah, salah dijamin mboten sakit gigi. Nggih tetep gigi. Kita sipakan niku lho kok sipakan. Niku kan senang ya, Bu. Ada sipak niku hukumnya wajib. Setiap wong niku kan sipakan. Sipak kayu itu lho dari besok niku lho gosok-gosok tenan gusi. Duwe ukuran dhewe untung. Sipakan niku dianjur. Tapi nek gosok gigi men sewu. Napa, Bu? Wong sing duwe untung. Kita apa beda sipakan gosok gigi. Dan gosok gigi kan apa itu sing untung nggih. Tapi sipak itu sunah. Nah, Bu. Sunah itu tahu. Begitu. Nah, saya terus apa niku? Selanjutnya pun menyisir rambut. Nabi yang pertama kali rambutnya putih di Nabi Ibrahim. Apa tuh rambut putih? Rambut putih itu lambang kesabaran. Apa, Bu? Makanya kamu bikin kita nek rambutnya putih mesti tambah sabar. Ojo ngamukan gitu. Ya apa? Nek rambut putih itu aslinya lambang kesabaran. Ojo tambah ngamukan rambut putih tambah ngamukan stres kuwate itu pusing. Lagi terus awalnya rambut putih itu juga lambang kewibawaan. Apa, Bu? Kewibawaan. Dari pokoknya ada niat rambut putih pertama kali Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Sulaiman itu kelihatan siapa itu yang rambutnya putih duduk di kursi sorga itu ya Jibril. Ya Rasulullah ini adalah pakai Nabi Ibrahim. Orang yang pertama kali rambutnya putih dan dijamin masuk surga. Allahumma amin. Makanya kita rambutnya putih, Bu. Alhamdulillah. Ojo stres ya, Bu. Kita nah itu berarti tentang rambut ya. Ya selanjutnya 5 yang di badan. Itu potong kuku ya, Bu. Nek iso potong kuku itu nggih harus dipotong sebabe wonten hadis menyebut nek kuku nek dipotong apa ireng kanggo ndelik setan. Makanya bawane kudu ngamuk, kudu ngecapke parah. Nanti kok sih apa to aku kudu ngamuk kayak delok kukune berkali-kali kira-kira ya, Bu. Nah, itu buat keindahan, Bu. Siji nggih kita pengaji ngentas ya, Bu. Tapi sing penting apa resik ya, Bu. Aja sampe ndelik setan. Terus nek mau potong pun sewu. Sing akeh dosane itu sing
bersuci sawah ora nek banyu ora berpuyuk. Selesai iku damel batu jumlahe tinggal. Memang tak bersih nek wis nek durasi kok jumlahe telu. Nek nek batu pakai baut kok bodong sing garing. Nah, ibu berarti tetap namanya bersuci. Sebabnya nek ganti bersih langsung wudu berarti ngandung najis. Wudune ora sah. Terus sakit banget ya, Bu. Terus terakhir membersih rambut kemaluan. Nah, saya udah betul jorok ini ajaran agama bersih. Inawa yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Awalnya senang nek wong sing tobat, lan seneng wong sing bersih. Termasuk rambut kemaluan. Ibu, nek bersih caranya pripun? Dipotong. Boleh terjadi ya, Bu? Boleh ibu lagi ngopo? Ibu, nek awan-awan ora penting dibersih. Gitu. Materi nopo? Ben kotorane tipis apa-apa ben boten dasar ya, Bu. Nah, itu ajarannya yang sinten tahu? Bersih kuku, nyuket apa kumis, kumis ana ya, Pak. Kumis wae. Terus bau rambut teriak, apa mare kok rambut kemaluan, otakku, terus kurang setengah. Hitam. Sunat lagi kita siap betul banget tuh. Ibaratnya kulitnya pun atos, karena tangan jembatan awal, maka tetap ditutup. Jangan dene dalone. Bukan, langsung dulu. Waktu sih tak jadi loh, waktu sih tuh wajib sakit gitu ya bener-bener. Tapi karena itu perintahnya Allah tetap dilakukan. Masih punya laki-laki gitu. Teknologi apa toh? Biar bersih, biar buatan pakai penyakit apa kan ya? Buat kita ini loh betul orang berani kok. Iya tak? Kita suka ya Bu. Kita perempuan gimana? Kita perempuan juga. Kita perempuan itu diterok. Bagian mohon maaf, klitoris diterok dibersih. Saya masih tak semua selain saya bilang ke dokternya, ke perawatnya, Mbak bisa terima sekalian tuh gitu. Dibersih, kalau diterok klitoris diterok. Tujuannya apa? Biar hawa nafsu sahabatnya tidak tinggi. Betul ya Bu? Supaya jadi kaya. Ini saya lagi ya. Terus kita sama pakai saja kok sangat ada bener pakai saja. Dan ini lagi brand dungo. Kemarin sudah ini ada yang tidak ngerti. Tapi itu dungo ya Allah. Sampai kasih kamu jam tamu gitu. Saya pengen punya tamu terus sampai hari kiamat. Ya Allah, saya ingin apa itu kedatangan tamu terus. Nah, terus mereka saya Nabi Ibrahim manusia itu umurnya terbatas, nggak mungkin impossible. Impossible dari sekolah, nggak mungkin. Nah, Ibrahim sama, ya mungkin aja Allah kan maha apa Bu? Maha kuasa. Nah, akhirnya apa? Cuma yang Nabi Ibrahim apa nih Bu? Pengen Ka'bah itu ramai. Alhamdulillah sampai saat ini. Nah, milik Ka'bah ora sepi saking pengunjung. Terus sekolah itu namun Mas kadang menteri waktu sepi ya yo kok awan panas sekolah waktu sepi. Tambah-tambah wonten. Ayo kok bunyi, yo bunyi ya tambah kata. Ya Bu, boten wonten teke. Berarti tamune bersih. Masalah ini punya dan si baru tak bawa sih kan. Nabi mulai pada saya berarti mewah memiliki berarti ingin berjalan. Ternyata di memiliki kabune sampai saat ini. Nah, ini Mekah itu tidak sepi sampai bangun. Mungkin nanti bawa mau selfie loh Bu. Dan itu sih wapi, warna menggunakan pipis, selfie. Kenang-kenangan sampai itu orang butuh dasar duka atau sholat nopo. Ya orang macam kok mampir. Kita selesai. Itu tidak berkok, bawa sih benar tidak selfie, double foto, double video. Mampir pipis, tapi jangan lupa buat sholat. Gimana deh Bu? Ada nama nerangnya ya, uang sih dijamin cukup.
ambil air laut diciwuk ditumani. Masalah seketika semua air laut terasa asin, ya, sehingga jadi bahan garam. Bahannya membuat tahu garam. Sehingga saya panganan ini apa itu lagi nek garamnya sedang membuat orang bu, nek garam ini kurang matang deh, kurang matang yuk dimasak, si krewat si ini asin betul. Makanan nopo mau sadurunge iku perlu namine garam. Dan iku berkat dongane Nabi Ibrahim pengen nyuguh sedaya manungsa. Kata Dewa, makanya mana kok kita sebagai yang beriman, umat Nabi Muhammad, anak turunnya Nabi Ibrahim, gitu. Monggo kita imane sing mantep ngikuti itikad kanjeng Nabi Ibrahim juga Nabi Muhammad. Pimpinan nggih salah diparingi slamet mulya donya mulya akhir. Nek donya iku harus banyak. Pengen selamat di dunia juga pengen selamat di akhirat. Umur sing panjang, gitu ya. Kalau pengen umur sing panjang, terus boten pikun, gitu ya. Umur panjang iki pikun diurusane wong to yo. Mbah sampe mau semangat kok turun. Turun iki lemah karo pilih, Mbah. Pikun nggih, paling mau doa nek doa umur panjang nggih ora pikun. Umur panjang nggih duit sing akeh. Sebab nek gak duit yo tinggal iku antrate juti tuku bakso yo ora iso. Ya Bu, itu makane kita ora lagi berdua. Doa sing utama paling apa? Iman lahir lan batin. Iman dijuali ten perbuatan iki iman. Iman Islam diparingi sehat, diparingi rezeki ingkang akeh, istiqomah, ngoten nggih Bu. Sebab kita nek donya urusan donya, paling ora sing akeh ya Allah, dan sing akeh. Lha kok pas mati rugi ora usah apa-apa. Nggih ta, Bos? Terus mboten lha nggih kok donya masalah donya. Bener nggih kok, bener nggih. Bareng mati digawa napa mboten? Mboten. Niku tak logika nggih Bu. Kita jadi nek doa ki paling rezeki kata terus benjing apa masuk surga. Jalan kaki istiqomah iman Islam. Sebab benjing akan kita menemui namanya pertanyaan kubur, siksa kubur dan iman kubur. Betul percaya mati sik mang. Terus mati dibangkitkan dari alam kubur. Kita dikirim lewat masyarakat. Pada masa itu panas. Ya Allah paling adem nih kanjeng Nabi. Latihan hadir, nek uji golongan sing benjing kanjeng Masyar itu orang panas. Betul gitu. Salah sijine sampeyan si yakin kan apa mencintai masjid. Amin yang terpanjang dan masjid. Terus tangan kanannya muka, tangan kiri tangan kiri. Tapi itu juga ada yang bersati untuk memberitahu orang menjadi inspirasi. Niku biasa sama yang penting akhirnya tetap kerja. Maka bisa dipahami. Ikan saling menyayangi karena Allah. Itu dijamin di padang masa kita kok berlindungan panas. Terus masuk imane sek-sek itu padang yaumul jazaa. Yaumul mizaniyah ditimbang amale apike sakene. Iki pun Bupati mah ngajine ngene. Iki dibae tapi ditimbang. Tapi kita kudu dunya urun nyuwun istighfar enak di sini lho. Brege nyuwun aku lho. Isra eleke apa dinaku. Amin ya Allah. Terus itu jangan lupa kita namanya manusia. Tepatnya salah kali dosa. Dan solusinya apa? Selalu minta ampun kepada Gusti Allah. Terus itu saya tadi
hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinarilah hati kami sehingga mudah terima petunjuk-Mu. Wa sabit imanana ya Allah, tetapkan iman kami. Wa wasi' arzaqana ya Allah, mudahkan lapangan rezeki kami. Ya Qayyum terhadap kebaikan ya Allah, dekatkan. Wa bisyari'atina terhadap kejelekan ya Allah, jauhkan. Wa qi harizana dini wa dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, takdirkan kepada kami semua takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Allahumma yassir lana umura wasyri, Allahumma ampun sidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Ya Fatah Islamul dan ala ta'ala Quran, wajadka rahmat, buka hati dan pikiran kami semua untuk bisa memahami ilmu agama, ilmu Al-Quran sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Allahumma bi'idil ilmi, ya Allah, berdaya kami semua dalam pengetahuan agama. Wasi'idil jinni ya Allah, berikan ketenangan perhatian kepada kami semua. Wa arimah taqwa ya Allah, muliakan kami semua dengan taqwa. Wajibirna bil afiyah ya Allah, lengkapilah kami semua dengan sehat lahir, sehat batin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dalam lindungan-Mu. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbana atmim lana nurana wa qina innaka antas syahid, Rabbi salina fi masra wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami semua anak keturunan yang soleh-soleh, yang taat, yang selamat untuk dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, muslim khatimah. Ya Allah, jadikan nanti penghujung usia kami semua nanti ya Allah, dalam keadaan iman, Islam, husnul khatimah, mudah lancar menyebutkan la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Berilah penerangan dalam alam kuburnya. Hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua dalam surga ya Allah. Hasbi min su'ali ilmu bi hajati, hasbi min su'ali ilmu bi hajati, hasbi min su'ali ilmu bi hajati. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini bersibuk berdoa mengharap ridho-Mu. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami semua ya Allah. Kabulkanlah